Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Tahira dengan NIM 230450206, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena sosiologi dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kampus. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar menginternalisasikan nilai norma budaya dalam kelompok sosialnya. Dalam konteks pendidikan kampus, sosialisasi dapat berperan penting untuk membantu mahasiswa menyelesaikan diri dengan lingkungan pendidikan mereka. Adapun konsep tentang perbedaan antara konsep pendidikan ideal dan peristiwa-peristiwa sosioantropologi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan sosialisasi dan penyesuaian diri di kampus, dapat dimulai dengan mengacu pada pandangan beberapa tokoh pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pentingnya pendidikan yang holistik dan humanistik. Konsepnya tentang Tuturi Handayani mencerminkan prinsip bahwa pendidikan harus mendukung dan memandu peserta didik dari belakang, memberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Tujuan pendidikan menurut Dewantara adalah untuk membentuk manusia yang merdeka, baik dalam pikiran maupun tindakan, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, lingkungan pendidikan di kampus seringkali memperlihatkan dinamika yang sangat berbeda. Beberapa peristiwa dan fenomena yang umum di kampus mencakup yang pertama, sosialisasi dan adaptasi sosial atau orientasi mahasiswa baru, ospek atau biasa disebut PPKMB. Di banyak kampus, proses orientasi yang idealnya bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa baru pada lingkungan kampus seringkali diwarnai dengan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan semangat pendidikan humanistik. Beberapa kasus ospek melibatkan perpeloncaan atau bullying yang malah menimbulkan ketakutan dan trauma, serta pergaulan dan kelompok sosial. Mahasiswa seringkali mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu yang bisa menyebabkan stres dan perasaan keterasingan bagi mereka yang tidak sesuai dengan norma kelompok tersebut. Hal ini berlawanan dengan prinsip pendidikan Dewantara yang menekankan individualitas dan kebebasan. Yang kedua yaitu tekanan akademis dan kesejahteraan mental, meliputi bebas akademis. Mahasiswa dihadapkan pada tuntutan akademis yang tinggi dan persaingan yang ketat. Tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi dan memenuhi ekspektasi dapat menyebabkan kecemasan dan gangguan kesehatan mental yang bertolak belakang dengan visi pendidikan yang seharusnya menimbulkan rasa nyaman dan aman dalam belajar, serta keseimbangan kehidupan, yaitu banyak mahasiswa kesulitan menemukan keseimbangan antara akademis, pekerjaan paruh waktu, dan kehidupan sosial. Ketidakseimbangan ini sering kali menyebabkan kelelahan dan burnout out. Yang ketiga yaitu akses dan kesetaraan, meliputi akses terhadap sumber daya. Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan, seperti perpustakaan, internet, dan fasilitas belajar lainnya. Ketimpangan ini memperparah kesenjangan pendidikan dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan yang diusung dalam pendidikan ideal, serta diskriminasi dan eksklusi. Beberapa kelompok mahasiswa, misalnya mahasiswa dari latar belakang minoritas atau kurang mampu, seringkali mengalami diskriminasi dan eksklusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Untuk menjembatani gap ini, perlu ada upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, suportif, dan sesuai dengan semangat pendidikan humanistik. Pranata sosial adalah sistem norma ataupun aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Analisis kritis terhadap fenomena dalam pendidikan khususnya dalam konteks pranata dan stratifikasi sosial dapat dilakukan dengan menelaah gap atau ketidaksesuaian antara konsep pendidikan ideal dan realitas sosioantropologi di kampus. Untuk ini, kita bisa mencakup pada filosofis tokoh pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara dan melihat bagaimana idealismenya terhadap berhadapan dengan realitas di lapangan. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memerdekakan manusia secara utuh. Filosofis beliau dikenal dengan Tuturi Handayani, yang berarti pendidikan harus mendorong siswa untuk mandiri dan berkembang sesuai potensi mereka. Realitas sosioantropologi pendidikan di kampus. Namun, ketika melihat realitas di kampus-kampus Indonesia, terdapat beberapa fenomena sosioantropologi yang menunjukkan adanya gap antara idealisme tersebut dan kenyataan di lapangan. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial di kampus. Adapun akses dan kesempatan yaitu masih terdapat kesenjangan akses terhadap pendidikan tinggi antara mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda dan mahasiswa dari keluarga yang kaya cenderung memiliki akses lebih mudah terhadap fasilitas pendidikan berkualitas, beasiswa, dan jaringan sosial yang lebih kuat dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Serta elitisme dan diskriminasi, yaitu di beberapa kampus terdapat elitisme yang mempengaruhi kehidupan sosial mahasiswa. Hal ini bisa berupa pembagian kelas sosial berdasarkan program studi, fakultas, atau bahkan berdasarkan latar belakang sekolah menengah, sekolah negeri, atau sekolah swasta. Selanjutnya ada pranata pendidikan dan birokrasi kampus. Birokrasi yang kaku, banyak kampus yang masih terjebak dalam birokrasi yang kaku dan tidak fleksibel yang seringkali menghambat kreativitas dan inovasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu kurikulum yang tidak kontekstual, yaitu kurikulum yang diterapkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan aktual dan potensi mahasiswa, serta kurang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu ataupun kelompok dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Mobilitas sosial ini bisa bersifat vertikal ke atas ataupun ke bawah, ataupun horizontal perubahan strata yang sama. Konsep pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan Indonesia, mengemukakan filosofi pendidikan yang berfokus pada pengembangan individu secara holistik dan demokratis. Realitas mobilitas sosial di kampus, yaitu mobilitas sosial merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk berpindah dari satu status sosial ke status sosial lainnya. Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, ada beberapa fenomena sosioantropologi yang memperlihatkan adanya gap antara konsep pendidikan ideal dan realitas yang terjadi. Yang pertama yaitu akses pendidikan dan mobilitas sosial. Idealisme pendidikan tinggi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan mobilitas sosial, memberikan peluang bagi individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan yang berkualitas. Namun realitasnya, akses ke pendidikan tinggi masih sangat berpengaruh oleh latar belakang ekonomi dan sosial. Mahasiswa dan keluarga kaya cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan beasiswa, dan kualitas pendidikan dasar yang berbeda-beda berkontribusi pada kesenjangan ini. Akibatnya, pendidikan tinggi belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat untuk mobilitas sosial.
Konsep pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan harus membebaskan individu dan masyarakat dari kebodohan, menumbuhkan kebebasan berpikir, serta menyiapkan mereka untuk kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun realitas perubahan sosial di kampus, yaitu perubahan sosial di kampus mencerminkan dinamika dan interaksi antar individu yang berasal dari berbagai latar belakang. Fenomena ini dapat dianalisis sebagai beberapa aspek berikut. Salah satunya adalah akses pendidikan dan perubahan sosial. Idealismenya yaitu pendidikan tinggi seharusnya menjadi katalisator perubahan sosial, memberikan peluang kepada individu untuk memperbaiki kehidupan mereka dan kontribusi pada masyarakat. Namun realitas, meskipun ada kemajuan dalam peningkatan akses ke pendidikan tinggi, masih ada hambatan signifikan bagi kelompok-kelompok tertentu. Mahasiswa dari daerah terpencil atau latar belakang ekonomi rendah seringkali menghadapi kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas. Hal ini menghambat potensi mereka untuk menjadi agen perubahan yang sosial. Audio Jungle.